Makin jelas, Anwar Abbas dukung MUI DKI sebut tim cyber halal. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengaku pihaknya mendukung wacana MUI DKI Jakarta yang mau membentuk tim cyber untuk melindungi Anies dari serangan buzzer. Anwar Abbas menyatakan MUI Pusat mendukung langkah tersebut, meskipun wacana tersebut mendapatkan banyak kritikan. Anwar Abbas mengatakan pembentukan tim cyber menurut ajaran Islam adalah halal selama bertujuan untuk kebaikan. Jadi kalau dilihat dari perspektif ajaran agama Islam, hukum dasar membuat cyber itu adalah halal atau boleh, katanya. Anwar Abbas mengatakan keberadaan tim cyber ini harus melaksanakan tugasnya dengan benar, yaitu melakukan dakwah nahi munkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah perbuatan tidak baik. Dasar fatwa ngawur. Dulu MUI pernah menyebut buzzer itu haram, sekarang fatwa ini mau bilang buzzer itu halal. Terserahlah. Memang MUI ini sudah melenceng dari jalurnya, lembaga yang tidak punya malu lagi untuk berpolitik praktis. Lembaga ini padahal dibiayai oleh uang rakyat, harusnya netral dan tidak memihak. Lagi pula tupoksinya seusai dengan namanya, yaitu ranah agama. Tapi, tampaknya mereka sudah mengupdate tupoksinya yaitu wajib membela Anies dari serangan buzzer. Jangan kaget kalau nanti misalnya mereka bahkan berani membuat fatwa wajib membela Anies apapun yang terjadi. Kacaulah lembaga yang satu ini. Makin yakin kalau lembaga ini makin tidak beres dan suka bertingkah di luar wewenangnya. Tolong pemerintah tegas sedikit dengan lembaga ini. Kalau tidak berani atau merasa sulit membubarkan, setidaknya lakukan audit secara menyeluruh. Biar semua orang tahu apakah lembaga ini murni tanpa celah atau memang banyak bobrokan yang selama ini terkubur rapat-rapat. Orang yang paling menggelikan adalah orang yang tidak tahu malu, telah membolak-balikan narasi seenak maunya. Dulu haram, sekarang boleh halal, sesuai kemauan mereka sendiri, dan rakyat disuruh mengikuti dan memaklumi. Waras nggak sih? Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai wacana MUI membentuk tim cyber sebaiknya diurungkan. Menurutnya lembaga keagamaan itu tak perlu ikut-ikutan membela Anies Baswedan. Tak bagus jika MUI DKI Jakarta cawe-cawe soal Anies yang sedang diserang buzzer. MUI DKI Jakarta tidak usah ikut campur urusan Anies. Nanti MUI DKI Jakarta akan dituduh bermain politis, kata Ujang. Jika kepala daerah khususnya di ibu kota mendapat tuduhan atau serangan dari pihak tertentu, Ujang menyebut hal itu menjadi urusan dari Anies sendiri. Anies dan juga timnya yang harus mengklarifikasi tanpa melibatkan bantuan dari pihak lain. Mestinya bukan MUI DKI Jakarta yang buat cyber army, tetapi tim Anies saja. MUI tak perlu juga membala-bala Anies, biar yang bela Anies pasukannya Anies sendiri, katanya. Nah, betul itu, biarkan kelompok pemuja Anies yang menjilat dan membela mati-matian. Lagian ada banyak orang hebat yang mendukung Anies, seperti Rektor hebat Musni Umar, pakar hukum tata negara Refli Harun, dan lain-lain. Ada juga kelompok pemilik kafling surga yang membela Anies. Kalau Anwar Abbas dengan munafiknya mengatakan ini halal, maka jangan marah kalau rakyat menuding MUI bermain dua kaki dan berharap lembaga ini dibubarkan saja. Jangan ngamuk kalau ada tudingan banyak orang bahwa lembaga ini sudah dibuai oleh 10M. Kalau sudah membela satu tokoh politik, artinya lembaga ini sudah tidak ada manfaatnya lagi. Anwar Abbas mengatakan ini pun sebenarnya bisa ditebak alasannya. Bapak ini sebenarnya sangat tidak suka dengan pemerintah saat ini. Sudah layak dianggap sebagai bagian dari barisan sakit hati. Jadi, ketika MUI DKI ingin membela Anies dari serangan buzzer, Anwar Abbas seolah mendapatkan secercah peluang untuk nyinyir dan mengompori. Ini orang mirip dengan Fadlizon ya, sama bisnisnya, sama keterlaluannya. Hanya saja Fadlizon menjadi seperti macan, kehilangan gigi palsunya sejak ditegur oleh Prabowo. Sedangkan Anwar Abbas masih aman karena tidak ada yang menegur. Makanya, mulutnya selalu keluar-keluar tanpa memikirkan etika dan juga tata krama. Yang dia ucapkan selama ini semata-mata ingin mengganggu pemerintah. Saya sungguh tak paham apa maunya Pak Tua satu ini. Mau jadi kayak Amin Rais. Maaf, orang ini saja sudah mirip pecundang politik. Mau ikutan? Baguslah, biar nanti makin tua makin mengenaskan nasibnya. Bagaimana menurut Anda? Ormas Kadrun ciptakan buzzer demi 10 miliar rupiah. Ditulis oleh Panjat H di sewar.com. Dari dulu penulis sudah mengingatkan bahwa kaum kadrun itu suka menuduh orang lain. Padahal kadrun sendirilah yang seperti itu. Tidak jadi soal bagi kadrun sebab mereka didoktrin untuk menghalalkan segala cara sekalipun dibalut baju agama. Dari mulut para kadrun itu mudah terlontar kata-kata makian, ucapan tidak senonoh, hoax dan juga fitnah untuk menyerang pihak lain. Sementara dari mulut yang sama, fasih terucap ayat-ayat kitab suci dan tanpa risih mengatasnamakan Tuhan. Jangan pernah lupa bagaimana pada masa-masa kampanye Pilpres 2014 dan 2019 yang lalu.
barisan kadrun yang secara buta dan bodoh mendukung Capres Prabowo Subianto, dan serampangan menuduh rival politik mereka sebagai PKI atau komunis. Mungkin ketika dirasa tudingan atau fitnah ini kurang manjur, lalu diembeli kata neo, lalu jadilah istilah neo-komunis. Dikit-dikit kelompok ini menuduh PKI bangkit dalam wujud neo-komunis. Tapi ketika ditanya apa, siapa, atau di mana para neo-komunis itu, jawab kadrun butar, hingga mereka sendiri bingung dan marah-marah. Begitulah tabiat para kadron. Tapi siapa sebenarnya yang layak dituduh sebagai PKI, komunis, atau neo-komunis? Ya mereka sendiri dong. Why? Sebab mereka lazim menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam konteks ini, kekuasaan. Mereka mengimpikan bahwa dengan mendompleng salah satu capres yang mereka nilai pelin-pelan dan mudah dipermain-mainkan, cita-cita mereka akan bisa dicapai. Sejak dulu mereka memang mendambakan sebuah negeri khilafah yang dikelola berdasarkan dengan agama. Mereka tidak peduli bahwa bentuk negara yang ideal sesuai impian mereka sudah tidak laku. Bukan zamannya lagi dalam peradaban dunia yang sudah serba modern ini. Lihat saja bagaimana Arab Saudi yang sejak beberapa dekade lalu dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang ideal untuk para kadrun. Kini sudah mulai menuju peradaban dunia yang sebenarnya. Misalnya saja otoritas setempat sudah memperbolehkan pantai sebagai tempat wisata bebas berbikini bagi kaum wanita. Sementara di Indonesia, kaum kadrun yang oleh Sandiaga Uno hendak diserap aspirasinya, getol memperjuangkan wisata halal di negara ini. Bodohnya mereka ingin mengubah paksa kawasan tertentu menjadi wisata halal sebagaimana mereka inginkan. Misalnya Pulau Bali dan Danau Toba sudah pasti ditolak mentah-mentah oleh masyarakat pemilik kawasan. Lihat pula aksi perlawanan dari masyarakat Danau Toba sangat menggelegar. Pikir kadrun akan mudah mengubah tradisi masyarakat yang sudah ribuan tahun itu dalam sekejap, tanpa bermaksud mengajari menteri terkait. Kalau mau jadikan wisata halal versi Indonesia, tempatnya di Aceh. Dijamin tak akan ada yang menghalangi. Tapi demi melihat perkembangan di Arab Saudi, apakah masih relevan dengan apa yang disebut sebagai wisata halal itu? Modernisasi dan keterbukaan di dunia ini memang tidak akan bisa dihentikan, kecuali mungkin dengan cara membantai banyak umat manusia. Tapi siapa gerangan yang tega melakukan hal keji semacam ini? Pihak-pihak yang mabuk agama, tentu saja. Mereka-mereka inilah yang merupakan biang kekacauan di muka bumi ini, termasuk sekarang di Indonesia. Di masa orba, kaum mabuk agama masih bisa ditekuk, sehingga mereka tidak terlalu mengganggu. Di masa kini, kaum yang diberi ruang kebebasan selama 10 tahun oleh SBY menjadi sumber keonaran di negara ini. Banyak contoh bagaimana kelompok yang sudah merasa diri sudah besar ini menjadi biang kekacauan dan keonaran di negara ini. Salah satunya pada Pilkada DKI 2017. Setelah itu mereka selalu ambil bagian dalam peristiwa-peristiwa politik untuk merecoki, membuat kacau dan ribut. Masyarakat DKI Jakarta saat ini sudah menjadi korban dari gerombolan yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan agama ini. Terpilihnya oknum gubernur dengan cara yang sangat tidak beradab, berimbas pada kinerja yang tidak sesuai harapan, kacau dan ngawur. Mirisnya oknum ini malah dibentengi pula oleh sekelompok kadrun yang tergabung dalam organisasi keagamaan. Mereka menyatakan siap membela gubernur seiman dan sealiran ini dengan segenap daya upaya. Bahkan siap mengarahkan buzzer untuk mengcover sang gubernur. Terdengar mengharukan dan membanggakan, namun setelah ditelisik, ternyata sudah ada imbalan sebesar 100 miliar rupiah. Pantas saja mereka mau mempertaruhkan reputasi dan ajaran agama untuk oknum yang sangat tidak layak ini. Miris, gara-gara uang, moralitas, dan juga akhlak pun dicampakkan. Tapi bagi kaum kadrun yang namanya akhlak dan moralitas itu hanya nomor sekian, seperti dikatakan di atas, mereka tuh sudah terbiasa menghalalkan segala cara untuk kepentingan diri dan kelompok mereka sendiri. Bahkan mereka, sadar atau tidak sadar, kerap mengingkari sendiri agama yang sebenarnya justru mengedepankan konsistensi, kejujuran, dan keluruhan budi pekerti. Misalnya yang bikin kita tertawa-tawa menyaksikan perilaku kaum kadrun ini adalah yang tadinya begitu getol mengkritik dan mengutuki apa yang akhir-akhir ini disebut sebagai buzzer. Istilah buzzer pun awalnya sebagai tudingan kaum kadrun yang dibuat berkonotasi negatif untuk menfitnah dan mendiskreditkan pendukung pemerintahan Jokowi. Mungkin mereka ingin mengimbangi label kadrun yang sudah melekat sangat kuat pada diri mereka. Bisa jadi istilah kadrun ini akan segera diserap menjadi kosakata baru dalam KBBI. Kadrun sangat gigih mengupayakan dan mengarahkan opini publik bahwa yang namanya buzzer itu adalah pendukung pemerintah yang wajib dilawan dan dimusuhi, bahkan mengharamkannya.
Namun itulah kadrun yang memang inkonsisten dalam segala hal. Hanya demi dana bansos 10 miliar rupiah, mereka menjilat muntahan sendiri dengan tekad membentuk pasukan cyber untuk melindungi jongos mereka dari serangan buzzer. Itu artinya buzzer diciptakan untuk melawan buzzer. Kita doakan oknum-oknum ormas ini segera sadar dari kekilafannya. Azab itu begitu pedih, Pak. Bagaimana menurut Anda?